Ya, jadi saya langsung mengakarkan damai dan rasa aman dari perspektif perempuan. Eh, Next, eh, kenapa saya PPT-nya saya bikin putih, minim ada bulkonah, bulat kotak panah, karena sejak saya sering terlibat dalam isu inklusivitas, GESI, rupanya PPT yang naratif seperti ini membantu kawan-kawan dengan disabilitas rungu untuk turut terlibat. Kalau toh tidak ada penerjemah bahasa isyarat gitu ya. Jadi sengaja dibikin kata-kata seperti ini. Oke, sebagai pengantar, jadi UNSR United Nations Security Resolution 1325 itu menarik ya. Sudah setelah 55 tahun Universal Declaration on Human Rights dilahirkan gitu ya. Jadi waktu itu Universal Declaration hak asasi itu kan lahir karena pertobatan perang kedua. Korban perempuan juga tidak sedikit, tetapi sebagai Dewan Keamanan baru membuat inisiatif yang agak komprehensif setelah 55 tahun. Dan yang menarik misalnya, nanti saya akan ceritakan, untuk melahirkan UNSR ini, sebentar, waktu mau melahirkan Universal Declaration on Human Rights ini, hampir tidak terjadi karena 5 negara yang punya hak veto itu membuat hak veto sebagai konsesi. Kalau hak veto 5 negara ini tetap boleh, maka boleh lahir Universal Declaration on Human Rights. Kalau tidak, ya sudah tidak gitu. Makanya kenapa kemudian Dewan Keamanan sampai sekarang memberikan otoritas, walaupun belakangan ini terjadi satu diskusi ya, untuk 5 hak veto. Ini pula yang kemudian kenapa UN sesuatu yang keluar dari Dewan Keamanan PBB itu sering oleh berbagai negara ada resistensi karena masih memberi privilege kepada 5 negara tadi untuk punya hak veto gitu ya. Jadi ini di PBB sendiri juga nggak sederhana gitu ya, soal dia ada sebagai substance, ada dimensi politik dan lain sebagainya juga gitu. Nah, termasuk saya ingat waktu UNSR 1325 masuk ke Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu, pemerintah Indonesia bilang nggak usah, ini karena muncul dari mekanisme yang tidak demokratis, yaitu tadi karena soal isu hak veto. Nah, tapi sebetulnya di PBB sendiri kita punya Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW yang sebetulnya juga cukup responsif pada isu-isu terutama isu violence against women. Di situ ada namanya general rekomendasi. Itu adalah perluasan tafsir ketika SIDO lahir kan belum tentu ada isu-isu yang terbaru. Nah, general rekomendasi itu ada perluasan tafsir atau supaya Komite SIDO punya alat untuk bisa merekomendasikan kepada satu negara sehingga ada general rekomendasi yang sampai sekarang ada sampai 40 general rekomendasinya. Nanti kawan-kawan ahli hukum ini moga-moga juga sering rajin-rajin membaca general rekomendasi karena itu produk hukum yang lahir dari konteks lokal hingga global, disusun oleh para ahli dan lain sebagainya gitu. Next. Nah, refleksi WPS Women Peace and Security seperti apa sih gitu ya? Sering sekali WPS itu diasosiasikan import gitu ya dari dinamika global. Kita nggak usah ikut-ikutan karena itu kan global. Itu sama kayak hak asasi. Dianggap itu adalah produk global. Padahal kawan-kawan yang sudah biasa ke PBB, itu hak asasi itu lahir dari kesepakatan dunia yang dimulai dari pengalaman masing-masing nasional. Saya ingat gimana dinamika di balik lahirnya deklarasi universal, kata merdeka, kata self determination, kata itu menjadi perdebatan panjang karena negara-negara kolonial tidak mau menggunakan term-term itu ya. Jadi kawan-kawan di balik hukum norma universal itu baca sejarahnya, itu keren-keren sekali perdebatan-perdebatan sampai bicara hak hidup saja itu tidak sedikit yang walk out karena misalnya masih ada yang menerapkan hukuman mati misalnya. Jadi filosofi di balik norma-norma dari UN sangat menarik ininya diskusinya gitu. Kemudian banyak norma atau peraturan turunan dari spirit WPS yang tidak diakarkan ke publik. Jadi seakan-akan hanya milik lembaga negara saja. Ini untung betul kawan-kawan dari gerakan perempuan itu mencoba, no, ini adalah urusan bangsa.
Mari jangan disimplifikasi, ini hanya urusan kementerian dan lain sebagainya. Dan bagusnya beberapa kementerian relatif suportif ya, moga-moga tidak ganti pejabat start from beginning lagi gitu. Kemudian perdamaian formal yang tidak dibarengi dengan prinsip transitional justice akan menjebak pada, saya istilah mungkin nggak tepat bahasa Indonesianya ya, artefakisasi spirit damai. Jadi yang kurang dari UNSR 1325 itu adalah aspek keadilan. Tapi dimensi yang lain ada, tapi yang keadilannya minim dimunculkan gitu. Padahal dalam prinsip hak asasi itu ada namanya prinsip transitional justice untuk konteks konflik, yaitu pencegahan, pengadilan, penanganan dan pemulihan, dan juga supaya ketidakberulangan. Itu prinsip gitu. Tapi dalam UNSR mungkin karena sangat militeristik, dimensi pengadilan walaupun ada disinggung tapi sekilas gitu ya, soal tapi dia tidak sekuat misalnya bicara soal seperti apa reformasi yang lain. Nah, substansi kunci WPS itu peka pada dampak konflik terhadap perempuan. Ini tadi Bu Rumi di lewat video yang sangat baik sudah menjelaskan, Mbak Ye tadi juga. Kemudian pentingnya pelibatan perempuan dalam upaya keamanan dan merawat perdamaian gitu ya, baik itu di peacekeeper itu perempuan tidak sedikit, maksudnya mulai ataupun ada yang terlibat untuk perdamaian dunia, perempuan juga terlibat. Di UNSR 1325 itu juga misalnya mendorong peace process, peace building, kemudian juga bagaimana perempuan juga harus terlibat dalam strategi di institusi keamanan. Nah ini mari kita cek di Indonesia sudah seberapa gitu ya yang duduk di posisi-posisi strategis. Kemudian di situ juga bicara substansinya soal perlindungan, terutama perlindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender dan seksual, pencegahan konflik, mengakui inisiatif damai berbasis komunitas dan dari indigenous society gitu. Ini yang juga jarang menjadi perhatian, padahal tadi ya proses damai yang organik itu juga termasuk yang didorong di dalam UNSR 1325. Makanya nanti di bagian akhir 2 slide saya bercerita seperti apa kawan-kawan bahasa saya mengakarkan atau menerjemahkan membangun perdamaian lewat mediasi berbasis komunitas seperti apa. Karena orang menginterpretasi bahwa mediasi itu di ruang-ruang formal, tanda tangan dua belah pihak gitu ya. Nah padahal konflik-konflik kadang di sekitar kita. Jadi di beberapa slide nanti saya akan bercerita sehingga itu applicable bagi kawan-kawan. Apalagi tadi Mbak Iyi bilang bahwa kampus juga punya peran untuk pengabdian sosial. Jadi kawan-kawan ketika KKN atau pasca lulus atau apa itu seperti apa sih membangun proses damai gitu ya. Kemudian yang terakhir di dalam UNSR 1325 atau konsep prinsip WPS adalah pemulihan. Responsif pada kebutuhan khusus perempuan selama dari proses repatriasi, dari proses pemukiman kembali, rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonstruksi pasca konflik. Itu semua perempuan harus terlibat. Next. Lalu seperti apa gender dan WPS? Jadi keamanan dan perdamaian sering dilakukan dengan pola yang maskulin, represif, segregatif, membangun harmoni yang artifisial gitu. Jadi penyelesaian di berbagai konflik di Indonesia itu biar nggak terjadi konflik lain kayak di Poso, Ambon, ya udah yang Islam di mana, yang Kristen di mana. Atau biar adil, satu dikasih untuk mendirikan kampus, satu dikasih untuk mendirikan pesantren. Jadi polanya itu pola transaksional, harmoni yang artifisial. Tapi orang tidak diajak seperti apa sih membangun damai yang sejati, yang bisa saling paham dan lain sebagainya. Kemudian isu gender dan isu peace dan security tidak otomatis terintegrasi. Tadi sudah saya sampaikan ya, ini untuk kawan-kawan belakangan mengawal RAD, rencana aksi daerah. Nanti Mbak Ruby yang akan menjelaskan itu, rencana aksi di nasional gitu ya. Itu upaya gerakan perempuan untuk ayo dong kerja bareng-bareng. Itu dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan lokal bahwa damai itu bukan hanya di domestik tapi juga di publik tapi juga di domestik. Kemudian keamanan sering sekeping dengan isu senjata, isu militeristik. Seakan-akan yang punya otoritas untuk mengamankan itu adalah lembaga-lembaga pertahanan atau keamanan gitu ya. Padahal kayak di Poso itu menarik. Mereka bilang gini, kalau sudah datang lembaga-lembaga atau
apa sih barisan keamanan datang ke wilayah misalnya di Tinombala dan lain sebagainya. Mereka bilang bahwa kami justru merasa tidak aman. Karena itu tanda bahwa akan ada penangkapan, akan ada tembak-tembakan, akan ada pembatasan kami tidak boleh keluar. Para petani yang sedang merawat coklatnya yang kena kanker coklat, itu artinya tanaman juga menjadi rusak, terbengkalai, dan mereka harus membayar ojek untuk membayar ke sekolahnya, ke sekolah anak-anaknya dengan harga mahal. Jadi mereka ini bukan tidak, ini malah justru membuat kami merasa tidak aman, gitu ya. Jadi makanya damai itu harus dimaknai juga dari sudut pandang perempuan, gitu ya, aman dan damai. Kemudian sejarah lahirnya UNSR 1345 itu tidak banyak yang menyejarahkan peran perempuan. Kalau kawan-kawan baca karya-karya akademik UNSR 1325 itu minim menyebut misalnya Elizabeth Wren. Waktu beliau datang ke Indonesia, kemudian saya diundang waktu itu sebagai ketua Komnas Perempuan di kedutaannya, cerita seperti apa dia sebagai pelapor khusus PBB memantau di wilayah Balkan, Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina, di situ menemukan kekerasan seksual terjadi, lalu dia tidak mau membiarkan itu tidak menjadi satu perlindungan yang sistemik. Lalu dia waktu itu zamannya Kofi Annan, dia mencoba menegosiasi untuk juga menjadi masuk ke agenda Dewan Keamanan PBB gitu ya. Tapi itu keterhubungannya sering nggak muncul, dan hebatnya di Dewan Keamanan PBB itu untuk melahirkan UNSR 1325 mendatangkan berbagai civil society dari wilayah-wilayah konflik. Jadi betapa peran para korban, peran organisasi perempuan luar biasa untuk melahirkan norma global gitu ya. Dari penderitaan di level individu, di level lokal, akhirnya dibawa ke level global untuk menjadi perlindungan di level global. Ini menurut saya luar biasa seperti apa peran perempuan di balik lahirnya norma-norma global gitu. Kemudian next. Gerakan Perempuan Indonesia dalam mengawal WPS, ini advokasi global gitu dan lokal. Jangan dikira yang ada di PBB itu lahir begitu saja. Perempuan di Indonesia itu terlibat intens untuk melahirkan itu. Misalnya saat Indonesia lahirnya Komnas Perempuan itu dimulai dari, nanti Mbak Iye tahu betul gitu ya, karena Mbak Iye sebagai komisioner sebelum saya, kesaksian 3 perempuan dari wilayah konflik. Waktu itu Aceh, Papua, Timor Leste, di tengah Indonesia sangat represif kala itu keberanian perempuan untuk menyampaikan bagaimana wilayahnya berdarah-darah di depan di depan Komnas Perempuan, dan karena itu Komnas Perempuan lahir bukan proses administratif kapan ditandatangani presiden, tapi ketika ada kesaksian para perempuan korban dari wilayah konflik, itulah yang kemudian disebut sejarah lahirnya Komnas Perempuan, yaitu pada pertengahan Oktober, 15 Oktober kalau tidak salah. Dan setelah itu juga konteks Mei 98 di mana ada perkosaan massal kepada etnis Tionghoa khususnya. Belakangan baru tahu setelah saya di Komnas Perempuan bukan hanya Tionghoa yang jadi korban, ada perempuan Batak, ada perempuan Betawi yang mirip, yang diasosiasikan mungkin dengan Tionghoa, itu juga menjadi korban. Dan korban secara umum adalah bukan hanya kekerasan seksual, tapi juga hangusnya anak-anak yang ada di dalam orang-orang yang ada di balik mall dan lain sebagainya ya. Saat itu juga Komnas Perempuan memfasilitasi untuk membawa temuan Mei 98 ke termasuk di wilayah konflik ke Radhika Komaraswamy, itu pelapor khusus PBB. Jadi menurut saya perempuan Indonesia itu berani-berani, sangat luar biasa untuk membawa kasus satu yang jadi persoalan ini tidak boleh diulang lagi gitu ya. Kemudian mendesak UNSR 1325 itu waktu itu menjadi dasar undang-undang konflik dan menjadi prioritas nasional, walaupun Mbak Ruby nanti bisa bercerita, rumit sekali untuk menurunkan ke dalam undang-undang konflik karena akhirnya tidak bisa menyentuh konflik bersenjata dalam arti negara. Akhirnya disimplifikasi menjadi konflik sosial gitu ya. Nanti kayak apa rumitnya negosiasi itu Mbak Ruby salah satu aktor yang intens terlibat. Kemudian mengawal Jenderal Rekomendasi 30 SIDO. Kawan-kawan nanti silahkan membaca ya. Itu kebetulan kalau itu saya terlibat langsung. Saya waktu itu mewakili Komnas Perempuan untuk menjadi delegasi untuk melahirkan Jenderal Rekomendasi 30 ini. Jadi kami bersama perempuan-perempuan Aceh, bersama kawan dari, saya lupa Papua ikut apa tidak, dan duduk dengan kawan-kawan di Palestina, dari Israel, dari Myanmar, dari Sri Lanka, kita duduk bareng per region. Dari region-region tertentu
untuk kemudian diusulkan menjadi general rekomendasi 30. Karena waktu itu walaupun ada konflik yang terbunuh mati banyak sekali, Komite SIDO tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya alatnya. Karena dia adalah SIDO itu kan legally binding ya. Legally binding salah satunya bahwa general rekomendasi termasuk paket yang juga harus diikuti oleh negara. Setelah general rekomendasi itu negara akhirnya SIDO punya rekomendasi, punya daya desak kepada negara-negara yang menjadi anggota untuk merespon isu konflik. Kemudian perempuan di komunitas dari berbagai wilayah konflik tak henti berinisiatif mencegah dan merawat damai dengan mata baru gitu ya. Sekarang ini misalnya kayak kawan-kawan membuat istilah saya eco-peace gitu. Jadi perdamaian yang juga sekeping dengan isu lingkungan. Gimana Aman Indonesia misalnya memfasilitasi atau menemani kawan-kawan di Palu apa Poso, mereka dulu pasca konflik itu lahan-lahan pada banyak yang pingsan. Perempuan-perempuan inilah yang kemudian menghidupkan kembali lahan melalui menanam bersama. Mereka membangun perdamaian antara dua komunitas yang berkonflik. Gitu. Jadi bukan hanya damai, tapi juga damai dengan semesta dan isu ekologi bisa menjadi ruang untuk membangun damai. Cultural rights, itu beberapa kawan-kawan di Cirebon itu menggunakan topeng, tari topeng untuk melawan ekstremisme. Jadi karena agama melarang perempuan menari, agama melarang ada patung, mereka melakukan tari topeng untuk mencegah ekstremisme, bahwa kita punya akar tradisi yang panjang. Perempuan tidak harus membenci tubuhnya. Menari adalah oke, gitu ya. Jadi itu menurut saya juga inisiatif yang menarik dari kawan-kawan di Cirebon, pakai musik dan lain sebagainya. Aman Indonesia juga memfasilitasi atau mendorong lahirnya Girls Ambassador, bahwa orang muda itu berperan penting loh untuk menjadi ambasador perdamaian, peace gen dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti Mbak Ruby lebih detail tahu proses ini. Next. Prinsip membangun damai lewat mediasi untuk peace building, menurunkan WPS seperti apa. Jadi konflik bisa jadi ruang pendewasaan asal tidak destruktif. Kita selalu berpikir bahwa konflik itu negatif. Tapi sebetulnya konflik itu tidak bisa dihindarkan. Coba kawan-kawan pasti dengan pacar sering konflik ya. Yang nggak boleh adalah konflik yang ngata-ngatain kasar, sampai kekerasan fisik, psikologis. Tapi konflik itu kan negosiasi kepentingan gitu ya. Yang nggak boleh tadi sekali lagi ada yang destruktif. Tapi kalau ketika kawan-kawan merubah dari konflik negatif ke konflik positif, itu yang disebut dengan konflik transformation yang sekarang dikembangkan. Menjadi kritik dari pola pendekatan konflik yang sebelumnya orang dipaksa untuk berdamai, tapi tanpa membangun namanya common ground. Titik pijak bersama gitu. Jadi itu proses transformasi paradigmatik gitu ya. Kemudian mendengarkan berbagai pihak yang berkonflik secara terpisah. Jadi ya sebentar. Oke. Ya, jadi itu proses yang menjadi penting. Ada proses conditioning. Kalau ada konflik, entah konflik karena pencak silat lah, grup pencak silat, entah konflik antar agama, kawan-kawan penting secara terpisah dengarkan dulu masalahnya apa, bikin kawan-kawan men-scanning persoalannya seperti apa, ciptakan ruang aman untuk membangun dialog. Kawan-kawan harus dalam posisi imparsial. Imparsial itu membela nilai, bukan membela grup atau person atau kepentingan diri. Kemudian tetap netral dan adil, gitu ya. Netral itu tidak memihak salah satu kelompok dan bersikap dari proses dan bersikap netral dari proses awal hingga akhir, membangun common ground tadi yang saya sampaikan, titik pijak. Kepentingan yang ingin kamu sampaikan apa? Harapan kamu apa? Dari berbagai kepentingan ini dibikin satu lingkaran arsiran yang kira-kira kita solusinya seperti apa, gitu ya. Jadi orang tidak dipaksa di meja untuk menandatangani, tapi tidak mendengarkan detail sekali persoalannya. Kemudian pihak yang terlibat dalam mediasi atau peace talk merepresentasikan berbagai elemen dengan keberterimaan dan trust yang tinggi. Gitu. Jadi pilih jangan yang karena orang elit saja, tapi orang yang dipercaya dan mewakili berbagai elemen. Hasil negosiasi dikembalikan ke komunitas dan disepakati lagi sebelum final, atau itu untuk membangun ownership. Karena seringnya ya udah ada yang apa yang di meja itu yang kemudian disosialisasi segala macam. Harusnya dikembalikan lagi seperti proses di PBB.
dikembalikan lagi ada input enggak, ini memuaskan apa tidak, kemudian baru disepakati di akhir. Kemudian hasil kesepakatan dilembagakan dalam memori kolektif dan multi generasi. Bisa dalam bentuk dokumen, tapi dokumen sering nggak dibaca. Seperti di Poso itu apa yang waktu itu JK kawal, ada kesepakatan antar dua pihak. Pas kami Komnas Perempuan melakukan tinjau ulang ke wilayah tersebut, kami tanya, ingat nggak kesepakatan sekian puluh tahun yang lalu? Para pemanggul kebijakannya bilang kami tidak tahu, kami belum baca, apalagi generasi yang mudanya gitu. Jadi perlu hasil kesepakatan itu dimemorialisasikan, bisa lewat dokumen, bisa lewat monumen untuk tidak berulang, bisa lewat budaya, tarian, narasi-narasi, cerita-cerita rakyat, cerita ke anak-anak, buku, kurikulum dan lain sebagainya gitu ya. Itu penting gitu. Jadi mediasi bukan hanya di dalam satu ruang tertutup saja. Nah, berikutnya adalah next, prinsip adil gender atau ramah perempuan sebagai peace builder. Itu seperti apa? Ini juga dalam konteks kerangka interseksionalitas. Interseksi kawan-kawan sudah familiar ya. Interseksi itu mempertautkan atau menyilangkan satu identitas dengan identitas lain. Bahwa sama-sama perempuan itu tidak satu wajah. Ada perempuan miskin, sama-sama berkonflik, perempuan misalnya atau etnis Tionghoa, walaupun dia kaya, dia sebagai etnis minoritas dia selalu dalam ketakutan misalnya. Jadi belajar interseksionalitas membuat kita peka lapis-lapis diskriminasi. Nah, dalam proses pramediasi dengarkan berbagai pihak termasuk perempuan marginal. Seringnya yang menjadi representasi adalah perempuan elit. Tokoh agama, tokoh publik dan lain sebagainya. Korban belum tentu bisa terrepresentasi. Faham interseksionalitas artinya dalam proses mediasi, perundingan, peace talk dan lain sebagainya itu korban termasuk penting untuk hadir tentu dengan kesiapan ya. Perempuan terrepresentasi dan turut memimpin dalam proses negosiasi peace talk dan lain sebagainya. Seringnya kan perempuan tidak mewakili, hanya disertakan, tapi tidak ikut dalam leading. Agenda kepentingan perempuan jelas, baik itu dapat manfaat enggak, diakui enggak agensinya, tersejarahkan enggak bahwa dulu si A, si B ikut dalam peace talk, memikirkan dampak. Apakah proses mediasi ini punya dampak yang justru merugikan perempuan? Dan satu dampak itu bisa berbeda karena kelas sosial. Satu dampak bisa berbeda karena etnis. Satu dampak bisa berbeda karena agama. Sama-sama konflik atau waktu konteks bencana, saya ingat distribusi bantuan, kawan-kawan yang waktu itu di Lombok itu ada komunitas Suatu Telu, di mana di sana sering terdiskriminasi. Bantuan pun dia dapat paling akhir karena kepercayaannya atau karena agamanya. Saya ingat waktu likuifaksi di Poso dan Palu, kebetulan saya memantau juga pasca itu distribusi kasih air saja. Mereka harus tanya pakai bahasa lokal apakah mereka sama-sama seetnik, sesuku. Jadi betapa karena berbeda suku seseorang bisa mendapatkan diskriminasi, apalagi dalam konteks konflik dan bencana. Nah, interseksi peka pada soal-soal seperti itu. Mediasi tidak harus di ruang formal, tapi juga pengakuan ruang informal, yaitu gender friendly space. Jadi kalau di ruang negosiasi formal itu biasanya perempuan langsung nyurut mundur. Tapi coba kalau ruangnya negosiasinya itu di pasar, di dekat di pantai, dua wilayah berkonflik, duduk di tempat-tempat yang nyaman, mereka mau bicara gitu. Jadi gender friendly space itu juga penting. Kemudian mengakui inisiatif perdamaian berbasis komunitas, tidak state sentris, damai di publik dan damai di domestik, karena pasca konflik biasanya kekerasan akan nyembul atau muncul justru di ranah domestik. Karena laki-lakinya masih agresif, mau dendam ke militer, mau dendam ke musuh, dia nggak sanggup, akhirnya marahnya di rumah. Nah itu kawan-kawan lihat, pasti konflik pasca konflik KDRT meningkat. Menyejarahkan perempuan atau multi pihak gitu ya, itu penting. Nah ini slide yang saya tadi bilang bahwa pengalaman memediasi konflik, kebetulan saya waktu itu terlibat di konflik Dayak Madura. Aman punya pengalaman yang banyak, nanti Mbak Ruby yang akan menyampaikan. Bagaimana perempuan merintis perdamaian ya, waktu itu konflik di Kalimantan, Dayak Madura. Pertama tadi, memetakan atau mendengarkan konflik, akarnya apa sih? Pemicunya, polanya, dampaknya, aktor-aktor dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan harus bisa melihat pohon masalah.
Yang jadi akar apa? Yang jadi pemicu apa? Pemicunya waktu itu sering karena pemicunya itu ada orang yang jadi kekerasan seksual oleh etnik A atau oleh etnik B. Seakan-akan kekerasan seksual sering jadi pemicu. Tetapi akarnya apa? Akarnya soal transmigrasi yang kacau. Orang diajak ke sana tapi tidak disiapkan tanah, akhirnya pakai tanahnya orang Dayak, terus kemudian orang Dayak merasa loh udah dikasih tanah kok meluas seperti ini. Belum lagi etnis tertentu yang etosnya luar biasa, akhirnya dia sukses, kawan-kawan lokal merasa loh kok dia menguasai segala macam, bahkan sampai ke aparat penegak hukum pun bisa dibeli gitu. Jadi ada problem ketidakadilan yang berlapis-lapis yang itu tidak dilihat sebagai akar gitu, akhirnya meletus di akhir. Kemudian kawan-kawan juga penting waktu itu ya konteks kami melihat penyiapan dengan pemulihan secara terpisah. Kawan-kawan untuk bisa bernegosiasi duduk bareng itu jangan otomatis diajak. Tapi kawan-kawan disiapkan, udah dendamnya masih ada tidak. Lalu saya ingat waktu itu memulai dengan pertanyaan, apa yang paling hilang setelah kalian berpisah? Mereka bilang, sekarang gara-gara tidak ada orang Madura, kami tidak punya lagi ikan Madura. Kami tidak punya tidak bisa makan kue apem gitu. Jadi hal yang manis-manis. Lalu dari orang Madura juga setelah kalian tidak lagi di Kalimantan, apa yang kalian sedihkan? Saya punya paman orang Dayak yang sangat baik, sering memberi boneka ke saya. Jadi yang manis-manis inilah kemudian memori positif inilah yang kemudian dimunculkan setelah mereka siap pelan-pelan akhirnya diajak duduk bareng dan lain sebagainya. Membangun memori positif, memilih aktor yang siap secara psikis untuk bertemu karena di antara mereka tuh pernah ada yang bahkan bangga di awal pertemuan sebelum disatukan. Dia bilang, saya sudah membunuh, dengan pedang saya sudah membunuh sekian kepala gitu. Jadi nah orang yang seperti ini siap nggak ya untuk dipertemukan? Akhirnya dia, saya siap-siap. Begitu kami ajak baru sampai Malang, belum sampai ke Madura udah pingsan gitu. Jadi artinya harus betul-betul menyiapkan kawan-kawan supaya dendamnya hilang, mereka secure dan lain sebagainya. Pilih ruang yang netral, 5 menit, oke, cukup, oke. Membangun trust dan safe space, dialog bertahap gitu ya, harus checking feeling, memetakan kekhawatiran, saling bagaimana mereka bahwa konflik ini kita semua jadi korban loh, bukan hanya salah satu, memetakan akar, kerugian bersamanya apa, mendorong kebutuhan untuk damai, mengajak peran perempuan untuk bisa menjadi pendamai gitu ya. Kemudian upaya untuk saling kunjung, membangun komitmen bersama gitu ya. Salah satunya waktu itu kami membangun namanya organisasi Dara Arum. Dayak Madura gitu ya, untuk dimulai dari saling membagi pengetahuan, saling membangun kebergantungan. Pada konstruksi gender itu kan bergantung itu kan seakan orang mengasumsikan maskulinitas bahwa bergantung itu jelek ya. Tapi kalau training gender yang tepat atau yang ini bahwa kebergantungan itu asal tepat konteksnya itu baik. Karena itu membangun, memicu orang untuk bekerja sama gitu. Kemudian membangun keberlanjutan, kita waktu itu membangun Economic Peace Network. Nah, itu pengalaman di Madura. Nah, pengalaman saya untuk menjadi juru damai di konteks orang muda waktu itu di konflik komunitas Palmeriam dan Berlan, itu satu komplek tentara, satu komplek kumuh. Mereka sebetulnya saling marah melihat satu kok enak banget, satu kok miskin banget gitu. Nah, apa yang kita coba lakukan tadi ya, mendengarkan perempuan dari kedua pihak, meluas ke orang muda. Awalnya orang perempuannya dulu, lalu orang-orang muda yang nganggur, yang narkoba dan lain sebagainya. Memetakan persoalan secara bersama-sama, kekhawatirannya apa? Kenapa marah sama orang Berlan? Orang Berlan kenapa kok juga marah sama orang Palmeriam gitu kan? Mereka bilang kok enak banget mereka punya mobil. Enak banget mereka kadang suka pukul-pukul kami. Yang miskin merasa kami dapat kerjaan aja sulit gitu kan. Kemudian menggali potensi dan metode mediasi yang mempertemukan atau mempertautkan kedua belah pihak dengan pola mediasi yang multidimensi. Di dalamnya ada soal pemulihan, di sana ada pemberdayaan. Saya ingat betul, anak-anak muda yang sangat maskulin ini, saya minta untuk membuat role playing. Coba kamu sekarang memerankan menjadi ibu kalian. Kamu memerankan menjadi adik kalian. Dia pakai rok segala macam. Di dalam drama playback namanya, kami belajarnya dari Filipina tentang playbacknya. Playback itu teater untuk menangkap realitas sosial. Kawan-kawan apa yang dihadapi masyarakat gitu kan, terus nanti dia peragakan. Nah waktu itu kami meminta peragakan untuk menjadi ibu dan adik. Lalu setelah itu dia nangis.
yang laki-lakinya ini, kenapa? Apa dia bilang? Saya sekarang bisa merasakan waktu saya tadi memerankan adik saya nganggur-nganggur di gardu, saya ngegelek dan lain sebagainya. Adik saya pulang jam 9 malam, jam 11 malam, kerja waktu itu di salah satu dep store, pakai baju, di perusahaannya suruh pakai baju minim, dan ditoel-toel di dalam drama itu. Ditoel-toel, dipegang-pegang payudaranya di jalan. Dan itu oleh teman-temannya misalnya. Jadi saya bisa ngerasakan kayak apa, mengalami ketubuhan dan pengalaman perempuan gitu. Jadi melakukan perdamaian itu juga bukan hanya perdamaian antar dua kelompok, tapi dia juga harus damai dengan dirinya, mentransformasi kesadaran gender pada dirinya, mengurangi maskulinitas yang kadang menjadi sumber agresi maupun konflik-konflik yang destruktif. Kemudian membangun common ground, semua ingin damai, gali potensi dan bangun dependensi tadi udah ya. Yang bagian akhir, kalau di Papua, lalu kalau konflik bersenjata kayak apa? Kan nggak mungkin rakyat berhadapan dengan militer, pasti akan dalam tanda kutip akan kalah gitu. Jadi yang coba kami lakukan di Papua, ini konteks waktu itu di Komnas Perempuan, kita mengangkat isu violence against women sebagai fokus. Karena dalam situasi apapun kekerasan itu tidak akan berhenti. Jadi ini menjadi isu bersama, mendengarkan perempuan dari berbagai sudut wilayah. Yang saya sempat ke Asmat, ke Wamena, ke Intan Jaya dan lain sebagainya, semuanya sama. Nanya ke anak-anak siapa yang pernah menyaksikan kekerasan, anak-anak semua acung tangan, anak SD SMP. Dan anak-anak itu mereplikasi kekerasan karena pernah dia saksikan, dia bilang kenapa kok kamu pukul? Saya pernah lihat bapak tentara memukul bapak kami di jalan, jadi dia ikut. Yang paling menyedihkan dari konflik adalah jejak-jejak tinggalan dari kekerasan yang disaksikan terutama oleh anak-anak tadi. Penggalian sebagai pemulihan dan pemberdayaan kami melakukannya rupanya para aktivis perempuan ini tidak sedikit yang mereka anaknya pernah dibunuh, bapaknya dibunuh di depan mereka di Papua ya. Nah itu kami melakukannya di pantai, terus kami meminta untuk apa yang kalian pingin ekspresikan untuk memulihkan diri. Rata-rata membuat kuburan kecil. Dan dia menyematkan bunga di situ. Ayah saya meninggal, adik saya meninggal. Anak saya dibuang mayatnya di depan rumah kami. Mereka membuat simbol kuburan. Itu bagian memulihkan, bagian dia biar dia berdaya kembali untuk melanjutkan perdamaian. Kemudian narasi yang dihadirkan melalui teks sebagai transporter harapan pada otoritas keamanan. Jadi waktu itu kami, suara perempuan itu kita tulis bersama-sama dengan perempuan Papua. Waktu itu Komnas Perempuan memfasilitasi yang namanya Anyam Noken dan Stop Sudah. Dan itu yang kami serahkan kepada Jokowi awal menjadi presiden, kenapa akhirnya prioritas pembangunan salah satunya di Papua. Walaupun dalam prakteknya, karena kita ingin pembangunan juga dari perspektif perempuan di wilayah konflik. Seringnya pembangunan hanya state sentris, tidak mendengarkan para korban. Nah ini cara bagaimana kawan-kawan menghadirkan proses mediasi dari wilayah konflik. Di bagian akhir sebagai rekomendasi penutup, WPS perlu dibunyikan dan dilandaikan dengan lebih berwarna. Kawan-kawan perlu kreatif. Orang muda, khususnya perempuan atau termasuk perempuan, hadapi konflik yang kompleks, jadi kemampuan dan kepemimpinan membangun damai harus serius dan lebih dipertebal dengan berbagai pendekatan. Perkuat upaya damai di ranah digital, termasuk misalnya gimana ya membangun atau mengawal right to be forgotten. Hak untuk dilupakan, karena kawan-kawan ada satu pesantren di Poso, itu dia bilang kami udah capek-capek ingin membangun damai, tapi setiap kali orang membuka tentang Poso, yang muncul adalah bagaimana pembantaian pada masa itu di sekitar pesantren kami. Gitu. Padahal kami sudah dengan kawan-kawan Protestan, dengan kawan ini, kami sudah membangun damai. Tapi digital kayak mengunci kami bahwa kami adalah penjahat. Nah misalnya seperti itu. Kemudian apalagi dengan AI dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kikis keamanan yang mainstream dan dorong perdamaian yang non-militeristik. Keamanan insani juga penting dikedepankan, juga damai perlu baik di ranah publik maupun di ranah domestik. Karena damai di publik bagi perempuan belum otomatis menjadi damai bagi dirinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bu Yuni atas materinya yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya merangkum sedikit gitu ya, karena materinya tadi sudah banyak sekali, bagus sekali. Tadi yang disampaikan oleh Bu Yuni itu lebih kepada menyarikan key points dari UNSCR gitu ya.
UNSCR 1325 gitu kan, United Nations Security Council Resolution mengenai Women, Peace and Security, yang poin-poinnya diantaranya adalah mengakui perempuan sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai korban konflik, mengutamakan perspektif gender dalam semua aspek kebijakan, perdamaian dan keamanan, serta mendorong kerjasama dengan pemerintah. Dan tadi juga diperkaya dengan cerita-cerita bagaimana yang terjadi di Madura ya, yang orang-orang Madura, Kalimantan, Timor Leste, dan terus kemudian juga di Poso begitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang hadir baik hadir di sini maupun hadir di Zoom sudah banyak pertanyaan. Mohon untuk ditampung dulu ya, mohon untuk dicatat terlebih dahulu. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang di Zoom. Katanya nyampe 3.000 orang ya yang di Zoom ya. Oh, enggak. Ya ada beberapa, hampir 50 ya Ibu ya yang ada di Zoom. Mulai dari kayaknya kalau nggak salah ada dari beragam institusi juga, termasuk Kemenkumham, PK, Kalimantan, Bali, bahkan dari luar kota teman-teman akademisi gitu ya, Bengkulu. Terima kasih sudah hadir di Zoom dan semoga nanti bisa bergabung sampai dengan akhir. Jika ada pertanyaan boleh langsung nanti diketikkan di kolom chat ya. Untuk selanjutnya saya akan persilahkan kepada pembicara kedua kita, Ibu Ruby tadi yang akan menjelaskan mengenai untuk grassroots-nya, untuk praktiknya sendiri gitu ya. Tadi kan WPS itu konsepnya ada di internasional demikian, tapi terus kemudian bagaimana sih sebenarnya, tadi mungkin Bu Yuni sudah bilang menurunkan konsep WPS itu ke praktis, secara praktis seperti apa, utamanya pengalaman Aman Indonesia, begitu Aman Network gitu ya. Ibu Ruby kami persilahkan 30 menit ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayaknya ada yang juga masih merenung-renung tadi apa yang diomongin oleh Mbak Yuni. Sekarang saya mau nambah lagi, karena saya praktisi di lapangan. Saya ingin memulai dengan cerita, lalu kemudian saya akan tarik kepada kerangka Women, Peace and Security. Dan ada sebuah tips-tips yang sederhana untuk teman-teman juga bisa nantinya mengembangkan riset terkait dengan isu ini. Boleh presentasi saya bukan itu, presentasi saya dulu. Saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang sederhana. Ibu saya hanya tamat SD, dan satu hal yang saya belajar dari ibu saya adalah hampir setiap hari memotivasi saya untuk menjadi perempuan yang mandiri. Karena beliau seumur hidupnya bergantung secara finansial kepada suaminya, maka dia sangat mengimajinasikan anak-anaknya yang perempuan itu tidak bergantung secara finansial kepada suami. Tujuannya apa? Sederhana. Next. Tujuannya adalah agar perempuan memiliki kemerdekaan untuk bisa menentukan apapun masa depannya, termasuk secara sederhana menurut ibu saya adalah ngasih uang kepada saudara-saudara yang kekurangan. Dan saya mengikuti apa yang diomongin oleh ibu saya, dan itulah yang membuat saya terinspirasi untuk bekerja di non-profit, bekerja di LSM untuk bisa membuat banyak perempuan penting merasa menjadi independen dan bisa menentukan apa yang dia mau dan masa depan apa yang dia inginkan, termasuk tentu saja pasangan seperti apa yang dia inginkan. Nah, berangkat dari sanalah dari sanalah the Asian Muslim Action Network yang dulunya hanya banyak sekali mengaruhkan kerja-kerja di regional, lalu kita hadirkan di Indonesia untuk mendengarkan cerita-cerita perempuan di akar rumput hubungannya dengan perdamaian. Teman-teman bisa pelajari sendiri kerja-kerja kami di www.amanindonesia.org. Kita menggunakan empat strategi dalam rangka untuk membangun masyarakat agar menjadi resilient, dan juga masyarakat dan khususnya perempuan untuk mengekspresikan agensinya dan bermanfaat di masyarakat jauh lebih luas. Yang pertama adalah kita mengembangkan yang namanya ketangguhan komunitas melalui peran perempuan lintas iman.
Mengapa lintas iman penting? Ya karena kenyataannya Indonesia itu beragam, nggak bisa kita denial. Dan itu tidak semua masyarakat mengenali dan experiencing tentang diversitas itu sendiri. Nah, program seperti Women School for Peace gitu ya, sekolah perempuan perdamaian, itu kami instalkan di 43 desa. Tujuannya membuka ruang-ruang perjumpaan para perempuan lintas iman ini agar mereka bisa belajar lebih dalam lagi terkait dengan gender sensitivity, juga terkait dengan desanya atau kampungnya. Dan dari situlah mereka akan dibangun kepekaannya untuk bisa melakukan sejumlah intervensi, khususnya resolusi kalau mereka menghadapi situasi-situasi konflik dan sebagainya. Yang kedua, kami juga hadir untuk menggabungkan suara-suara yang peduli, sehingga bersama dengan salah satunya UGM dalam rangka juga untuk bagaimana memperbesar suara-suara orang yang percaya kepada hak-hak perempuan ini dan percaya bahwa agensi perempuan ini untuk perdamaian, suara-suara yang percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan dengan pelibatan perempuan. Nah itu kan suaranya itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak dan itu terpisah-pisah. Maka dari itu penting kita untuk bersama-sama agar apa suaranya nyaring gitu ya. Itu nah bagaimana mengamplifikasi suara kita ya salah satunya adalah dengan bergabung dalam sebuah movement besar, yang lain juga melalui digital. Jadi teman-teman feel free untuk mengunggah acara kita kali ini di dunia digital kalian. Dan hashtagnya Women Peace and Security, jangan lupa Women Peace and Security Lecturing, agar teman-teman muda yang lainnya itu juga bisa menjadi bagian dari perubahan. Yang ketiga, melakukan advokasi. Biasanya advokasi itu banyak dilakukan kawan-kawan yang memang punya background hukum, tapi itu nggak boleh sendiri. Karena apa? Karena di dalam proses advokasi itu ada yang namanya bagian di mana membangun empati para policy maker itu melalui cerita perubahan atau cerita suffering yang dialami oleh banyak perempuan di bawah. Nah, membawa mereka dalam ruang advokasi itu sangat penting. Yang terakhir, kerja-kerja aman itu juga penyebaran tafsir yang progresif, tafsir yang berpihak kepada perempuan. Mengapa? Ya karena dalam konteks kita dalam konteks membangun masyarakat, perempuan masih banyak sekali dirugikan. Teman-teman, ada satu dokumentasi yang kita bikin terkait dengan Pendeta Obertina yang beliau melakukan berbagai macam upaya damai saat gereja beliau ditutup, dipaksa ditutup oleh sejumlah pihak ya, kelompok-kelompok intoleran. Nah, saya pengen teman-teman melihat video 8 menit ini untuk menghubungkan apa yang tadi Mbak Yuni udah sampaikan gitu ya, bicara tentang agensi perempuan, tentang korban, bicara tentang partisipasi perempuan di dalam konteks bagaimana membangun perdamaian, termasuk teman-teman lihat bagaimana cara-cara perempuan dalam menyelesaikan konflik gitu ya. Nah, video ini kami dokumentasikan dan persembahkan untuk generasi muda. Silakan dinikmati. Dulu, waktu saya kecil, setiap Nggak menjelang kedengeran. Natal, ibu saya membuat kue-kue bolu dan diantarkan ke tetangga-tetangga saya. Ketika Lebaran tiba, mereka juga ikut bersalam-salaman, turut merayakan Hari Raya umat Islam. Dan ketika Natal, mereka membagikan kue-kue kepada tetangga. Saya juga masih ingat cerita ibu saya menyusui seorang anak perempuan yang ibunya meninggal. Keluarga Muslim inilah yang kemudian menjadi saudara kami selama di Bogor. Bahkan, saya pun ingat bahwa Papa pernah menjadi kepala dusun dan kepala sekolah di kampung lamanya di Bogor. Indahnya kerukunan ini tidak lagi hadir dalam kehidupan dewasa Obertina. Sejak maraknya penyebaran berita palsu dan bohong di media sosial, hadirnya sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap warga minoritas, kepemimpinan yang tidak tegas terhadap kasus pelarangan beribadah, dan segregasi penduduk membuat ruang perjumpaan di masyarakat semakin tidak ada. Dampaknya, penolakan dan resistensi kepada orang Kristen meningkat. Pada tahun 2005, saat warga Kristiani beribadah di Gereja Kristen Pasundan atau GKP Dayakolot Kabupaten Bandung,
tempat pendeta Albertina melakukan pelayanan. Sejumlah massa mengaku sebagai anggota ANGAP atau Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan dan BAP, Barisan Anti Pemurtadan, meminta ibadah dihentikan. Orang-orang ini memprotes kegiatan beribadah karena dianggap tidak memiliki IMB. Sejak tahun 1995, kami sudah berusaha mengurus IMB, tetapi tidak kunjung mendapatkan hasil. Sampai tahun 2015, proses perizinan ini masih dilanjutkan. Lagi-lagi tidak berhasil. Sebagai seorang pendeta perempuan, peristiwa penolakan ini dianggap janggal karena sebenarnya keberadaan gereja sudah lama dan masyarakat telah menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Saya masih ingat bahwa dulu saat menjelang Lebaran, warga menggunakan pelataran gereja untuk takbir dan memukul beduk karena posisi gereja yang menghadap jalan raya. Pada saat peringatan 17 Agustus, warga juga menggunakan pelataran gereja untuk lomba-lomba. Kehadiran sejumlah warga yang menolak keberadaan gereja tidak membuat ciut nyali Albertina, tapi sebaliknya ini dianggap tantangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara dan kontribusinya membangun generasi yang lebih baik. Pendeta Albertina menerima tugas mulia ini karena sejumlah pengalaman diskriminasi dan perundungan yang pernah diterimanya semasa kecil, membuatnya secara mental menjadi siap. Saat dia masih kecil, sejak perpindahan ke Bogor dari Ambon, dia sering diejek kafir, Cina, Walanda, dan tidak sunat. Ketika sudah menjadi pendeta di GKP Dayakolot, rumah pastori yang ia tinggali sering dilempari oleh anak-anak muda yang lewat di depan rumahnya. Bahkan sering sejumlah warga tiba-tiba menggerebek rumahnya. Tetapi untungnya dia tidak sedang berada di rumah. Selain pengalaman tidak menyenangkan, Albertina sejak kecil juga menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya tetap berbuat baik dengan warga sekitar. Misalnya, Papa selama menjadi kepala sekolah memperbolehkan orang tua murid membayar SPP dengan hasil kebun. Tidak segan orang tua saya memberikan pinjaman uang kepada warga, meskipun mereka juga masih membutuhkan uang. Banyak orang datang untuk meminta nasihat dan sekedar curhat. Menyadari bahwa persoalan penolakan ibadah ini hal yang pelik, sebagai pendeta Albertina menghadapinya dengan optimis, melalui berbagai pendekatan yang lebih berfokus pada non-kekerasan. Albertina tetap melanjutkan membangun relasi dengan warga sekitar melalui sejumlah kegiatan sosial dan aksi kemanusiaan. Mereka membagikan kupon kesehatan, sembako, makanan, dan pakaian layak pakai. Bahkan setiap banjir, Pak RT selalu menghubungi dirinya untuk mengabarkan kalau warganya belum mendapatkan dukungan makanan dan pakaian layak pakai. Bahkan, untuk menjaga agar relasi dengan warga tidak dicurigai, Obed menghilangkan simbol-simbol Kristen di dalam bantuannya. Meskipun sebagian warga masih bersekutu dengan para pembenci gereja, Obed tetap melanjutkan misi kemanusiaan ini. Obed juga mendekati anak-anak melalui program belajar bahasa Inggris dan matematika. Tujuannya adalah membuka ruang perjumpaan di antara anak-anak dari keluarga Muslim dan Kristen. Para mahasiswa dari gereja yang mengajarkan mereka. Ada juga perpustakaan mini yang menyediakan buku-buku Islami untuk anak-anak yang bisa bebas dibaca. Selain itu, Obed juga membuka ruang-ruang dialog dengan berbagai pihak, khususnya pihak pemerintah lokal, mulai RT, RW, dan kecamatan. Ini karena semua orang merupakan saksi sejarah atas keberadaan gereja. Bahkan dengan pihak kecamatan, Albertina sudah sering dialog dan meminta dukungan. Pihak gereja juga pernah meminta bantuan keamanan, yaitu polisi, untuk mengamankan selama ibadah. Kami harus menanggung semua biaya pengamanan, sementara kami hanya sedikit mendapatkan uang dari sumbangan jemaat gereja. Obed juga melakukan sejumlah pendekatan dengan kaum pembencinya untuk menemukan titik kompromi. Mantan korlap kelompok Agap secara intensif berhubungan dengan gereja untuk mencari solusi. Tetapi tampaknya gereja mulai kelelahan karena sumber daya terkuras, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Sampai saat ini, warga jemaat GKP Dayakolot masih belum bisa beribadah secara leluasa di gereja mereka. Tetapi usaha Albertina untuk membangun kohesi sosial dan memperbaiki rusaknya hubungan sosial terus berlanjut.
Bersama dengan Jakataru dan Gereja Kristen Pasundan, Obertina merintis forum perjumpaan para anak-anak muda lintas iman bernama Youth Interfaith Camp atau YIC. YIC sebuah kegiatan anak-anak muda lintas iman untuk belajar keberagaman di Indonesia. Dari kegiatan ini, Obed dan penggagas lainnya berhasil membentuk kader-kader perdamaian dari kalangan anak-anak muda, hingga beberapa dari mereka mampu membangun komunitasnya masing-masing. Obertina masih optimis bahwa ada sejumlah warga yang mendukungnya. Ini karena dia juga mendengar dari sejumlah pihak bahwa pengerahan massa dibayar. Meski demikian, dia juga melihat ada banyak anak-anak muda dekat gereja tidak menerima bayaran 50.000 ini. Mereka hanya nongkrong-nongkrong saja di depan gereja. Dia juga masih yakin bahwa pendekatan kemanusiaan jauh lebih bertahan. Meskipun sejumlah laki-laki dalam gereja juga sering tidak sabar dan ingin melakukan adu fisik dengan para pendemo. Obertina sangat yakin bahwa memperbanyak ruang-ruang perjumpaan pemuda lintas iman akan menginspirasi mereka untuk membangun ruang-ruang perjumpaan yang lainnya. Kalau ini dilanjutkan, maka hubungan antar yang berbeda akan semakin kuat. Ya, kredit untuk Pendeta Orbetinya. Boleh tepuk tangan dong buat beliau. Yang luar biasa sampai saat ini masih berjuang dan ada green light di desa itu. Kita melakukan sejumlah intervensi dialog dengan warga dan membicarakan kembali potensi penyelesaian konflik dan sekarang masih dalam proses penyelesaian di bawah. Next, di film ini teman-teman, saya ingin teman-teman kembali pada tadi paparan Mbak Yuni terkait dengan konsep Women Peace and Security, terutama saya ingin, ternyata mata saya nggak bisa ngelihat sana, jadi harus ke sini. Penting untuk membicarakan tentang kepemimpinan perempuan. Dua hal yang ingin saya highlight dari apa yang kita udah saksikan di dokumentasi tentang perjuangan Pendeta Obertina adalah yang pertama, mengapa penting kepemimpinan perempuan? Kalau teman-teman amati dari apa yang beliau lakukan, teman-teman akan sangat kental sekali ngerasakan bagaimana narasi kehidupan dipakai, dan itu lekat sekali dengan figur Pendeta Obertina. Bahkan hampir semua perempuan-perempuan perdamaian di akar rumput yang saya temui itu juga sangat kental dengan narasi kehidupan. Percaya bahwa kemanusiaan itu nggak akan bisa dikalahkan. Meskipun saat ini kita melihat bahwa ada persoalan-persoalan kemanusiaan di sekitar kita. Salah satunya adalah kesulitan buat sejumlah warga Indonesia yang mereka menganut agama berbeda begitu ya. Nah, narasi kehidupan ini kalau dalam pemikirannya kelompok feminis itu melekat erat di dalam perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak punya ya, nggak ya teman-teman yang laki-laki ya. Tapi karena perempuan punya rahim dan dia exercising peran reproduksi dia, menstruasi, hamil kalau yang mau hamil ya, hamil, lalu melahirkan, itu semua dekat sekali dengan pain, dekat sekali dengan yang namanya sakit. Sehingga kesakitan itu secara kalau dibandingkan dengan laki-laki, itu perempuan tuh jauh bisa cepet ngerasain gimana tuh sakit itu. Karena dia berdarah-darah setiap bulan dan proses hamil itu nggak mudah, maka dari itu saya sebel sekali ada calon gubernur yang sangat menghina perempuan begitu ya. Dan kalian harus bersuara tentang hal itu, karena itu sangat tidak edukatif.
dan merendahkan perempuan. Nah, karena exercising ini maka dia sangat mudah empatik dan juga dia membawa narasi-narasi itu di dalam konteks membangun perdamaiannya. Dan buat perempuan yang tidak berpengalaman hamil ataupun melahirkan, menurut para psikolog dia juga terresonansi dengan kekuatan daya kepekaan dia kepada yang namanya kehidupan begitu ya, karena kehidupan dimulai dari rahim perempuan dan kehidupan itu pula yang perempuan ingin melihatnya ketika dia hadir di dunia dan sangat tersakiti kalau kehidupan itu ditebang oleh ketidakadilan, kekerasan, militerisme, otoritarianisme dan yang lain-lain. Maka perempuan-perempuan ini akan bergerak gitu. Teman-teman boleh cek cerita Wangari Maathai di Kenya yang menyelamatkan hutan dengan banyak perempuan-perempuan ketika illegal logging itu udah membabi buta di negaranya, dan perempuan-perempuan inilah yang mereka harus step out dari desanya karena apa? Awalnya karena malnutrisi yang terjadi pada anak-anak, lalu setelah diselidiki karena nggak ada air, maka cara ibu-ibu memasak juga jadi berbeda karena air berkurang. Mengapa nggak ada air? Karena air itu mulai hilang seiring dengan banyaknya pohon-pohon yang ditebang. Mengapa pohon-pohon ditebang? Karena orang sudah tidak percaya lagi pada keberadaan Tuhan di pohon-pohon itu, karena Tuhan telah dipindahkan ke gereja-gereja dan ke masjid-masjid. Tidak ada lagi Tuhan ada di pohon karena sudah ada gereja dan masjid gitu ya. Nah, itu yang membuat gerakan ini menjadi sangat ideologis dan mereka melakukannya sampai sekarang, penerusnya juga masih jalan. Yang kedua, teman-teman, kalau lihat dari proses yang dibangun oleh Ibu Obertina, teman-teman akan melihat proses inklusi, ya. Bahkan dia berbicara kepada pembencinya. Jadi aku saranin kalau kalian banyak haters, nggak usah dibalas dengan haters. Dengan hate juga, balas dengan sesuatu yang lain gitu agar tidak terjadi siklus kekerasan. Kenapa haters atau pembenci ini masuk di dalam ruang di mana peace building itu dilakukan? Karena pada dasarnya peace building itu dilandasi oleh yang namanya value kemanusiaan. Orang melakukan kekerasan bisa karena dia kehilangan kemanusiaan itu sendiri. Maka tugas peace building adalah mengembalikan kemanusiaan itu agar dia menjadi manusia yang utuh, dan di konteks menjadi manusia yang utuh itulah dia akan respect, empati pada orang lain dan menghormati kehidupan orang lain. Maka kalau kita sebagai peace builders, kita nggak boleh menghindari orang-orang yang pembenci itu. Mesti masuk di dalam list kita untuk bisa kita bicara ke depan. Yang lain juga kepemilikan bersama. Di kasus gereja, teman-teman, pada perkembangan kesininya, kita senang sekali akhirnya orang-orang yang dibantu oleh gereja itu mulai speak up tuh. Mulai merasa bahwa keberadaan gereja itu memiliki benefit di dalam kehidupan masyarakat. Dan nggak bisa bahasa kemanusiaan itu tersekat-sekat dengan bahasa agama. Maka itu kemudian setelah sejumlah dialog dijalankan di sana, dialog bicara tentang pengalaman masyarakat dengan gereja dan sebagainya, itu kemudian membuat situasinya jauh lebih berbeda sekarang. Dan bagaimana kepemimpinan perempuan bekerja, teman-teman akan melihat kuatnya contoh dari orang tua ke pendeta Obertina. Pendetanya Obertina sendiri kemudian mengadopsi cara-cara kemanusiaan tadi itu, termasuk tentu saja memperluas ruang perjumpaan, dan yang paling keren adalah dibandingkan dengan para laki-laki gereja yang pengen setiap kali diserang itu pengen melakukan clash fisik.
Itu pendeta-pendeta perempuan itu merekalah yang kemudian selalu bicara bahwa non-violence, non-violence, non-violence. Karena memang nggak akan pernah diselesaikan gitu teman-teman. Kalau kita kekerasan dibalas dengan kekerasan gitu ya. Dan yang lain yang saya senang dalam perkembangan di banyak kerja-kerja peace building, satu hal ini selalu ada di dalam kepemimpinan perempuan adalah membuka ruang intergenerasi. Selalu dihadirkan intergenerasional itu oleh perempuan karena dia yakin sebagai ikon dari marginalized group, dia akan bisa ngerasain gimana orang-orang yang terdiskriminasi dan termarginal di komunitas seperti orang disabilitas, orang yang elderly, transgender, kelompok-kelompok yang minoritas yang biasanya dianggap pendosa dan sebagainya, dan itu biasanya sangat bisa terwakili oleh teman-teman perempuan dan mereka nyaman. Maka perempuan ini juga membuka ruang-ruang itu. Cerita peace perdamaian di mana di Filipina hadirnya Colonel Ferreira, salah satu perempuan penting dalam peace agreement di Filipina, itu juga bukan dia saja dan dua orang, Yasmin dan Ferreira, yang hadir di pertemuan peace agreement-nya, tapi di luar itu dibuka ruang-ruang konsultasi dengan seluruh perempuan-perempuan tribal agar apa? Agar suaranya bisa kedengaran dan itu kemudian dibawa ke meja-meja perundingan. Nah, ini yang aku bilang teman-teman, kalau kepemimpinan perempuan itu sangat sangat bisa untuk membuat alternatif bagaimana suara perempuan itu bisa terdengar oleh decision maker. Nah, Women Peace and Security dengan tidak mengulang adalah sebuah kerangka penting di dunia karena inilah pertama kali, catat nih ya omongan saya, pertama kali di dunia meletakkan agenda perempuan dalam kerangka yang di luar pemberdayaan perempuan, tapi masuk ke dalam Security Council. Itu pertama kali. Mengapa teman-teman feminis saat itu tidak mau ini diletakkan di dalam kerangka pemberdayaan perempuan? Karena yang sedang dipertanyakan adalah infrastruktur perdamaian internasional yang sangat maskulin, militer banget, dan fokus kepada peacekeeping. Sementara ruang-ruang bagaimana interaksi sipil itu tidak terlalu dikuatkan. Jadi kalau teman-teman sekarang membaca resolusi ini dan melihat bahwa peacekeeping menjadi bagian penting, itu bagian kecil aja gitu, bukan itu segalanya. Sayangnya negara-negara di Asia Tenggara misalnya kalau ditanya apakah sudah menjalankan Women Peace and Security, mereka pasti jawabannya kami sudah mengirim pasukan perempuan. Kami sudah menambah pasukan perempuan. Tapi sebenarnya esensinya bukan hanya itu. Tapi esensinya adalah inklusi perempuan dalam seluruh aspek bicara tentang perdamaian, ya. Pencegahannya, bicara tentang penanganannya, bahkan bicara tentang saat konfliknya itu sendiri menjadi bagian yang sangat penting. Nah, maka itu sejak 95 di Beijing Platform for Action, teman-teman buka lagi dokumen ini, penting banget, membicarakan perempuan dan konflik bersenjata. Itu menjadi agenda penting dari pemberdayaan perempuan yang saat ini sedang dirayakan 30 tahun implementasinya di seluruh negara. Meskipun ada banyak sekali catatan-catatan yang kurang membahagiakan, tetapi sejak 95 negara harusnya sudah memiliki kerangka pemberdayaan perempuan dengan mengadopsi 12 area of concern. Ada 4 pilar, mudah banget dijelaskan dan diingat oleh teman-teman. Kalau bicara tentang resolusi 1325 itu gampang banget. 1, ngomongin pencegahan. Kedua, ngomongin perlindungan, ya. Perlindungan kepada siapa? Perlindungan kepada korban, perlindungan kepada women human rights defenders, perlindungan kepada seluruh aspek yang hubungannya terdampak dengan konflik. Yang ketiga adalah partisipasi, yang keempat adalah pemulihan. 4P ini yang sedang didorongkan di seluruh
aspek negara memiliki bagaimana women peace and security dijalankan. Next, cepat saja. Oke. Nah, di konteks ini teman-teman boleh baca buku-buku ini adalah fakta yang bicara tentang bagaimana kejahatan sebuah perang berdampak kepada tubuh perempuan. Nah, kejahatan inilah yang sedang di-address oleh banyak pihak agar ini menjadi agenda penting. Tadi Mbak Yuni udah banyak sekali menjelaskan bagaimana korban dan akses to justice pada korban. Kalau teman-teman membaca misalnya ada di sini buku yang dikeluarkan oleh Ajar terkait dengan sejumlah korban kekerasan seksual di konflik Papua, teman-teman akan melihat bagaimana bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual di konteks konflik gitu ya. Nah, penanganannya kayak apa? Ya penanganannya harusnya lebih giat lagi, lebih ekstra lagi karena dia bukan seperti kekerasan seksual di konteks normal. Maka dari itu Undang-Undang TPKS Indonesia itu ada elemen konteks konflik dan terorisme dalam rangka menjawab kebutuhan khusus. Next. Di konteks ini teman-teman, transitional justice tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yuni, pentingnya pengungkapan kebenaran, penghukuman pelaku, menolak impunitas, reformasi tata kelola hukum kita, memorialisasi ingatan itu juga penting ya. Salah satu sayangnya banget di kita ini nggak pandai untuk merawat memorialisasi ingatan. Teman-teman kalau pergi ke Aceh, pergilah ke Rumah Gedong yang sekarang sedang dibuat memorialisasi oleh pemerintah dan sayang banget model memorialisasinya itu dari Rumah Gedong yang tersisa tangganya sekarang kemudian dibangun taman ya dan masjid dan kita jadi kehilangan substansi dari mengapa penting memorialisasi itu karena ada banyak kasus kekerasan seksual di Rumah Gedong. However, kita di konteks Aceh adalah sedikit titik terang ya dengan hadirnya KKR Aceh ya yang reportnya teman-teman bisa baca di launching 2023 dan salah satu yang pengen aku highlight adalah 129 kekerasan seksual terjadi selama konflik Aceh. Dan itu telling something untuk society kita bahwa di konflik terjadi kekerasan seksual pelakunya bisa siapa saja. Bisa orang yang berseragam hubungannya sama negara, orang berseragam hubungannya dengan GAM, orang berseragam yang lainnya. Nah ini yang penting untuk dimintai pertanggungjawaban negara agar mereka memiliki kesempatan kedua yang lebih baik hidup di masyarakat. Sayangnya mekanisme ini tidak hadir di nasional. Kalau teman-teman cek undang-undang KKR kita dinonaktifkan, padahal sebenarnya ini bisa membantu untuk penyelesaian konflik-konflik di tempat yang lain. Next, cepat saja. Tadi saya sudah cerita tentang key element, bukan itu, yang 9. Kok bisa ke 9? Oh oke, something wrong. Anyway. Yang 4 arena tadi itu dihafal aja, nanti saya kasih slide saya. Yang paling utama saya pengen highlight di konteks prevention itu adalah penting menghadirkan perspektif gender di pencegahan. Memastikan kebutuhan perempuan secara strategis dan teknis itu ada di dalam konteks kita bicara tentang pencegahan. Di proteksi Indonesia telah mengadopsi 1325 di dalam Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Kalau kamu pergi ke Canva bukan PDF, maka kamu dapetin slide aku Nita. Jangan ke PDF, ke Canva-nya, ke link Canva-nya. Kemudian di konteks adopsi inilah teman-teman Indonesia bersama dengan kementerian yang lainnya itu telah mengerjakan sejumlah hal ya. Teman-teman bisa juga kunjungin laporan aman Indonesia terkait dengan digital review tahun 2020 dan di sejumlah daerah itu juga udah
dijalankan yang namanya RUN P3KS ini. Tetapi masih banyak provinsi yang belum begitu ya. Nah, di beberapa slide saya juga ada contoh, nanti teman-teman bisa cek, saya akan share bagaimana WPS bekerja di operasi militer ya. Operasi keamanan. Nah, di sana ada yang namanya Working Group on WPS, itu yang jaringan global yang memiliki mandat untuk memonitor apa yang terjadi di operasi keamanan. Salah satunya adalah dia mengecek tentang keberadaan perspektif gender ini cross issue gitu ya. Yang lain juga engagement perempuan dan juga ada sejumlah indikator terkait dengan ensuring women participation dan yang lainnya. Nah, di konteks itulah teman-teman sangat bisa melihat gambarannya nanti di slide saya. Sayang sekali aku nggak bisa ini, mestinya dia bisa muncul di sini. Misalnya di operasi keamanan Middle East, India, Western Sahara itu enggak ada sama sekali ya. Indikator-indikator yang diterapkan oleh Women Peace and Security itu enggak ada sama sekali. Sehingga di konteks itu artinya PBB sendiri yang punya dokumen itu juga belum tentu menjalankan secara strict begitu ya. Oke, untuk mengakhiri ini saya juga ingin balik yang ke slide yang tadi. Di konteks bagaimana ini menjadi nyata, itu sekarang ini sedang berjalan sebuah proses penting yang namanya reintegrasi sosial mantan pendukung ISIS. Jumlahnya ratusan teman-teman di Indonesia itu, tapi negara tidak mempublikasikan begitu karena khawatir. Nah, kemungkinan di desa kamu ada. Kamu cek aja kalau tahu ya. Tapi kalau enggak ya mungkin di tempat yang lain. Tapi dalam konteks ini saya ingin nyatakan bahwa prosesnya tidak gampang, mulai dari riset sampai melakukan rencana sampai mendekati kelompok ini, kelompok mantan teroris ini, dan memobilisasi seluruh elemen yang ada di kampung gitu ya. Kemudian mendesain bersama tentang bagaimana proses reintegrasi berjalan dengan optimal, termasuk mendatangkan 77 orang mewakili lembaga-lembaga di komunitas tersebut, dan kemudian mengengage-nya dalam sebuah dialog dengan pendekatan yang kami kembangkan, reflective structure dialogue, sebuah dialog yang mengundang orang bercerita tentang pengalaman dia hubungannya dengan program reintegrasi sosial yang dari pemerintah tidak melibatkan masyarakat, hanya berfokus kepada bagaimana mantan pendukung ISIS ini dan keluarga itu bisa terintegrasi saja, tapi masyarakat dianggap otomatis akan bisa menerima mereka. Kenyataannya apa? Kenyataannya masyarakat takut, dan apa akibat dari takut adalah rejection atau penolakan kepada keluarga ini. Nah, kalau itu terjadi di 600 orang, teman-teman bisa bayangin orang-orang ini akan balik lagi ke kelompoknya. Maka dari itu tugas peace builders adalah gimana mempertemukan orang mantan pendukung ini dengan masyarakat dan membawanya pada satu titik di mana rekonsiliasi terjadi, yang kedua komitmen bersama terjadi. Nah, maka dari itu kepemimpinan terakhir kepemimpinan perempuan dalam konteks ini nggak bisa nggak ditemukan dan diakui. Dia itu ada, dan kalau teman-teman lihat di kampung-kampung selalu menemukan ada perempuan yang dia dipercaya oleh orang. Dan itu harus direkognisi perannya ya. Yang kedua, representasinya juga harus dipertimbangkan. Artinya nggak bisa kalau rapat kampung itu isinya cuma laki-laki, nggak bisa. Apalagi Indonesia sudah komitmen kuota 30%. Dan yang terakhir tentu saja resilience, itu membangun ketangguhan itu tanpa keberadaan perempuan itu udah nggak bisa. Maka dari itu berharap
kepemimpinan perempuan di wilayah peace building ini kontekstual dan bisa masuk apa aja. Inilah yang oleh Women Peace and Security digaungkan terus, bukan saja di konteks penyelesaian konfliknya, tapi sebelum konflik terjadi dan sebelum konflik menjadi violence, itu sebenarnya kepemimpinan perempuan itu diharapkan hadir agar terjadi inklusi, agar prosesnya berbeda, hasilnya juga berbeda, agar kepentingan-kepentingan banyak pihak, khususnya kelompok yang termarginal, itu bisa didengarkan. Karena apa? Karena mereka lebih nyaman dengan perempuan. Kenapa perempuan mesti hadir? Agar program-program pemerintah dan program-program kita semua bisa secara legitimate, bisa diterima oleh banyak orang, dan bisa sustainable. Terima kasih.